pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabito Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, keberadaan traffic light Simpang 3 Jalan Leimena Makassar menuai protes dari warga pengguna jalan. Pakar transportasi dari Universitas Hasanuddin Makassar meminta pemerintah mengevaluasinya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto meresmikan penggunaan Simpang 3 Jalan Leimena pada Rabu 18 September 2024 lalu. Peresmian ini ditandai dengan pembukaan median jalan serta pengoperasian lampu lalu lintas atau traffic light di kawasan tersebut. Menurut pakar transportasi dari Universitas Hasanuddin, Dr. Insinyur Lucky Careless, penggunaan jalan yang baru dibuka itu berdampak signifikan terhadap kemacetan. Bahkan dirinya pernah mengalami langsung dampak kemacetan tersebut. Fenomena tersebut sempat diabadikan dan dibagikan melalui salah satu media sosialnya hingga menjadi viral. Dari postingannya itu, Dr. Lucky menerima berbagai tanggapan, di mana sebagian besar merupakan keluhan masyarakat terkait pembukaan median jalan. Ia menyebutkan bahwa kebijakan tersebut seharusnya melewati uji publik terlebih dahulu, guna menilai dampak yang akan ditimbulkan. Nah, kalau saya melihat bahwa perlu kayaknya ini kan sudah dilakukan pembukaan itu, terus pemasangan traffic light kan seperti itu. Nah, ketika kita sudah melakukan itu, seharusnya kan ada semacam uji publik dulu dari pemerintah kan, melihat sejauh mana efek dari atau dampak dari kebijakan itu. Nah, sebenarnya kalau saya sih belum terlambat sebenarnya. Kalau misalnya dia menganggap dalam 1 minggu atau 2 minggu, 3 minggu setelah dibuka itu ternyata ada efek yang lebih besar, sebaiknya perlu dikaji ulang. Dalam artian bahwa ada tindakan, kan belum terlambat sebenarnya, ya kan? Daripada efeknya nanti lebih panjang lagi. Nah, itu sebenarnya kalau yang saya melihat. Dr. Lucky menambahkan jika alasan pembukaan jalan dan pengoperasian lampu lalu lintas ini adalah untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas di Simpang 3 depan pintu 1 Unhas, maka seharusnya penanganan dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan di lokasi tersebut. Kalau berbicara mengenai kenapa bisa macet, tentunya kan banyak ya. Saya baca tadi pagi sempat bahwa alasan kenapa itu harus dibuka karena untuk mengantisipasi katanya banyak yang melanggar. Jadi dia tidak putar di depannya Carrefour, tapi dia malah lawan arah kan. Nah, tapi kan itu kan sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara ada petugas di situ. Jadi ada punishment kan. Kalau kita membiarkan orang seperti itu kan juga salah. Karena kan ada aturan. Dan masyarakat atau saya sendiri misalnya, kalau tidak ada punishment saya bisa berbuat apa saja. Nah, itu juga perlu pendidikan berlalu lintas, tertib aturan, dan itu harus ada penegakan hukum di situ. Nah, sekarang saya pikir apa yang terjadi hari ini, saya pikir masih bisa kok dievaluasi, belum terlambat seperti itu. Namun menurutnya segala jenis kebijakan memang akan menimbulkan dampak negatif dan positif. Pada akhirnya bukan hanya pemangku kebijakan yang perlu berbenah diri akan kebijakan yang dibuat, namun seluruh stakeholder yang terlibat, khususnya pengguna jalan, untuk selalu tertib dan menaati aturan lalu lintas yang berlaku. Pemerintah diharapkan untuk terus menggalakkan kampanye dan mengedukasi masyarakat dengan lebih intens mengenai tata berlalu lintas yang baik dan benar. Rahmatia Ifaisyah Rahman, Unhas TV. Kemudahan yang diraih melalui kemajuan teknologi dan penyebaran yang masif dari budaya populer makin menghimpit budaya tradisional. Nilai-nilai budaya lokal pun kian tenggelam. Lantas bagaimana nasib budaya tradisional di tengah gempuran itu? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Budaya tradisional yang sudah melekat kuat dalam kehidupan masyarakat lokal kini menghadapi tantangan besar. Budaya populer yang berkembang pesat berkat dukungan teknologi dan media sosial seringkali menenggelamkan nilai-nilai budaya lokal, sehingga terjadi benturan antara budaya tradisional dengan budaya populer. Ketua Departemen Antropologi Universitas Hasanuddin, Dr. Tasrifin Tahar MSI, menyebutkan jika benturan tersebut sudah menjadi fenomena umum. Budaya tradisional yang bersifat lokal kerap kalah dengan budaya populer yang bersifat global. Ada hal yang menarik berhubungan dengan tema posisi budaya tradisional di tengah gempuran budaya-budaya populer,
ini menjadi problema saat ini karena budaya populer itu seolah-olah menyeragamkan kehidupan seluruh umat manusia, tidak terikat oleh ruang dan waktu, seolah-olah kita homogen melalui penetrasi berbagai saluran-saluran seperti media sosial dan teknologi. Oleh sebab itu masyarakat ya ada yang langsung menerima, ada yang langsung misalnya belajar atau sebuah proses adaptasi terhadap bagaimana perkembangan budaya populer. Tapi dalam hal ini ada semacam benturan-benturan akibat perjumpaan kebudayaan populer dan kebudayaan tradisional. Artinya budaya tradisional ini sebenarnya berada pada level lokal dan budaya global. Budaya populer ini berada pada level global. Tasrifin berpesan agar generasi muda sebagai pewaris kebudayaan memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian budaya tradisional. Sementara itu, pelaku budaya sekaligus anggota UKM Seni Tari Unhas, Muhammad Reski Pratama, menilai jika salah satu cara untuk menarik perhatian anak muda terhadap budaya lokal adalah dengan menjadikannya sebagai tren. Jawabannya mungkin sudah mulai terkikis ya, karena banyaknya pengaruh-pengaruh dari luar, contohnya seperti westernisasi lah, Korean Waves dan lain-lain sebagainya. Dan ancaman-ancamannya ya itu tadi, banyak pengaruh-pengaruh yang membuat budaya lokal sendiri itu mulai terkikis seperti itu. Oke, saya sendiri sebagai Gen Z, di Gen Z itu dikenal istilah FOMO atau Fear of Missing Out. Mungkin baiknya jika kebudayaan mungkin seperti budaya, contohnya seperti Matojang, Mapaden dan lain sebagainya, itu dibuat FOMO gitu, kayak dibuat seperti tren gitu, biar anak-anak muda tertarik untuk melakukan atau mencoba terkait dengan kebudayaan mereka sendiri. Juga kebudayaan sendiri itu bisa dikenal apabila di branding. Nah, kan Gen Z itu dikenal dengan kayak masif aktif banget kalau menggunakan media sosial begitu. Nah, baiknya mungkin Gen Z sekarang memanfaatkan atau melakukan digitalisasian untuk memperkenalkan kebudayaan sendiri. Reski menambahkan, penguatan identitas lokal menjadi hal yang harus diperhatikan agar budaya tradisional tidak tergerus di tengah gempuran budaya populer. Rizka Amalia Fraja, Unhas TV. Pemirsa, dalam festival Sayang Patudu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Daka, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, para penunggang kuda semuanya perempuan. Apa sebenarnya alasannya? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Tak peduli dengan teriknya matahari, ratusan warga Desa Daka, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat menikmati festival Sayang Patudu sebagai bagian memperingati Maulid Nabi Muhammad Minggu 13 Oktober 2024. Dalam kemeriahan itu, 30 ekor kuda yang dihiasi berjalan beriringan dengan alunan musik tradisional. Sementara di atas punggung kuda terlihat anak-anak menari dengan pakaian adat suku Bandar. Menariknya adalah anak-anak yang menunggangi kuda tidak satupun dari laki-laki alias semuanya perempuan. Dikatakan Auliana Maharani, peserta festival Sayang Patudu, meskipun pada umumnya festival ini dilakukan sebagai bagian dari perayaan Khatam Al-Quran, namun tidak ada peraturan bahwa laki-laki tidak boleh ikut menunggang kuda dalam festival itu. Hanya saja menurutnya rasa malu untuk tampil membuat anak laki-laki di desanya enggan untuk terlibat. Terlebih mereka yang terlibat dalam festival ini didominasi oleh perempuan. Ia melanjutkan semua biaya festival ditanggung pribadi, dari penyewaan kuda yang berkisar 200.000, pakaian adat, hingga make up. Untuk biaya mungkin ikut festivalnya kan tidak bayar. Yang bayar itu untuk kudanya, make up, dengan ini apa? Iya bajunya. Dengan yang lain-lain, misal yang untuk yang jaganya tadi kalau mau pakai baju seragam begitu, nah itu dari biaya pribadi. Kalau kuda mungkin satu kuda sekitar 200.000-an ke atas. Kalau untuk makeup tergantung dari kita Ji, muahnya bagaimana toh, dari muahnya berapa budgetnya. Kalau untuk pakaian 200.000-an juga karena sewa Ji.
Karena kalau misal sarung begini bukan ji sarung yang disewa, karena masyarakat sini rata-rata punya ji toh. Terus apanya lagi? Itu ji kalau mau misal untuk yang kanan kirinya orangnya, kalau mau misal seragam mau dibelikan boleh, tidak anu. Kalau totalnya saya kurang tahu Kak, karena yang ngurus semua orang tua. Sebenarnya tidak ada syarat tertentu, cowok juga boleh, cuman kan mungkin malu-malu ki kalau sedikit ke cowok, karena di sini kan mayoritas yang mau tampil pasti perempuan gitu. Syaratnya tidak ada ji, cuman mungkin syarat tidak tertulis ji yang kayak kalau misal sudah menikah tidak mau naik kuda. Auliana, warga Dusun 2 Katapang ini, menambahkan dirinya senang bisa ikut terlibat festival ini setelah 10 tahun tidak terlaksana. Dusun 2 Katapang sendiri meraih juara 2 kategori supporter favorit dalam festival ini. Zulkarnain, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Daerah aliran Sungai Bodri menjadi Living Laboratory USM. Hal ini membuat Universitas Semarang menjadi kampus swasta pertama yang memiliki Living Laboratory di Indonesia. Universitas Semarang merupakan kampus swasta pertama yang memiliki Living Laboratory di Indonesia, dan saat ini USM menjadi daerah aliran Sungai Bodri sebagai Living Laboratory. Hal itu dinyatakan tim analisis rehabilitasi dan konservasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Mahfud Munajat. Das Bodri menjadi Living Laboratory Universitas Semarang dalam implementasi Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam kunjungan lapangan itu yang dihadiri tim Living Laboratory USM, DLHK Jawa Tengah, Fordas Jateng, Fordas Bodri, Pusdataru Jateng, dan Pemdes Sidodadi Patean Kendal. Pengarah program Living Laboratory yang juga Ketua Fordas Jateng, Profesor Dr. Insinyur Sriyana, menyatakan bahwa besar harapannya melalui sinergi ini dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang ada di Das Bodri. Saya selaku Ketua Forum yang ada di Jawa Tengah ini dengan melibatkan peran para pihak, salah satunya adalah USM sebagai perguruan tinggi, dan ini sebagai salah satu perguruan tinggi yang mempunyai namanya Living Laboratory. Harapan kita ini sebagai suatu role model, sebagai suatu role model bahwa ternyata USM sudah punya peran di dalam mewujudkan namanya Sustainable Development Goal sesuai dengan PP 59 tahun 2017 ini. Nah, setelah itu potret awal ini sudah diketahui, kemudian dilakukan apakah itu riset, ada suatu edukasi, lalu ada pengabdian masyarakat, baru dilanjutkan ada gerakan berikutnya. Nah, harapan kita sekali lagi nanti begitu hasil penelitiannya yang dilakukan oleh USM nanti bisa diaplikasikan di Das Bodri. Das Bodri memiliki luasan sebesar 65.000 hektar yang terdiri atas 4 kabupaten, yaitu Kendal, Temanggung, Kabupaten Semarang, dan Wonosobo. Di Jawa Tengah terdapat 202 daerah aliran sungai dari 35 kabupaten dan kota. Saat ini tercatat ada 1.500 hektar lahan tanaman jagung dan bisa menjadi persoalan yang belum bisa terpecahkan. Saat ini tercatat ada 1.500 hektar lahan tanaman jagung dan menjadi persoalan yang belum bisa terpecahkan. Ketua Living Laboratory USM, Profesor Dr. Insinyur Haslina MSI, mengatakan pendirian Living Laboratory USM ini atas prakarsa dari Rektor USM dan Profesor Sriyana yang akan menjadikan kawasan Das Bodri di Kabupaten Kendal sebagai Living Laboratory untuk implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Di mana USM akan menjadikan Das Bodri ini sebagai living laboratory untuk implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi penelitian, pengabdian, dan juga tentu bisa sebagai wadah untuk KKN. Semoga kegiatan kita bersama ini akan segera terwujud secepatnya untuk Das Bodri yang lestari dan berkelanjutan. Dari USM tentu saja sangat mensupport adanya Living Laboratory ini, dan mudah-mudahan ini akan kita segera implementasikan secepatnya.
Dari Semarang, Jawa Tengah, tim USM TV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.